Oke, halo Bapak Ibu guru yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan membahas lanjutan tentang pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar atau PMM di tahun 2025. Nah, lebih khusus saya akan membahas bagaimana memilih indikator praktik kinerja. Pada bagian perencanaan kinerja ya di sini seperti tampilan yang Bapak Ibu lihat. Nah, di sini ada beberapa indikator yang harus Bapak Ibu pilih. Dan mungkin ini Bapak Ibu bingung mau pilih yang mana. Nah, ini untuk memilih indikator, Bapak Ibu bisa memilih yang akan menjadi fokus di tahun 2025 ini. Nah, di sini kalau kita scroll, yang pertama itu ada penerapan disiplin positif. Ini berkaitan dengan dimensi manajemen kelas, di mana Bapak Ibu guru akan berupaya untuk menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama ya, bersama dengan para peserta didik. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mempelajari tentang penerapan disiplin positif, silakan Bapak Ibu pilih penerapan disiplin positif, kemudian Bapak Ibu langsung ke pengembangan kompetensi, melanjutkan perencanaan kinerja selanjutnya. Nah, selanjutnya yang pilihan indikator yang kedua berkaitan dengan keteraturan suasana kelas. Ini dimensinya masih manajemen kelas, yaitu bagaimana upaya Bapak Ibu guru untuk membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar, dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Jadi jika Bapak Ibu ingin meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang keteraturan suasana kelas, silakan pilih. Jadi di sini Bapak Ibu pilih ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Hanya bisa pilih salah satu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau untuk meningkatkan fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu guru di tahun 2025. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu ingin memilih keteraturan suasana kelas ya, mungkin di tahun 2024 Bapak Ibu memilih penerapan disiplin positif. Nah, sekarang Bapak Ibu mau memilih yang keteraturan suasana kelas. Nah, itu silakan ya, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu masih ingin untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu di tahun 2025 ini masih tetap misalnya sama dengan di tahun 2024 ya, silakan, masih bisa ya. Bisa ya. Oke. Nah, yang ketiga itu ada umpan balik konstruktif. Ini sudah masuk pada dimensi dukungan psikologis ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana upaya penyampaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Nah, motivasi belajar intrinsik adalah dorongan untuk belajar yang berasal dari dalam diri seseorang ya, tanpa dipengaruhi oleh hadiah eksternal atau tekanan dari luar. Motivasi ini didasarkan pada keinginan untuk memenuhi rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan, atau mendapatkan kepuasan pribadi dari proses belajar itu sendiri. Nah, jika Bapak Ibu ingin belajar, mendalami pengetahuan tentang bagaimana memberikan umpan balik konstruktif, silakan Bapak Ibu memilih pilihan indikator ini. Nah, selanjutnya ada perhatian dan kepedulian. Ini masih pada dimensi dukungan psikologis. Nah, di sini Bapak Ibu akan berupaya ya
memberikan perhatian dan dukungan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka untuk menumbuhkan motivasi belajar yang intrinsik. Nah, jika Bapak Ibu ingin memilih indikator ini sebagai fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu, nah silakan pilih ya. Nah, selanjutnya masih pada dimensi dukungan psikologis ya. Ada indikator ekspektasi pada peserta didik, di mana Bapak Ibu guru akan melakukan upaya mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada semua dan setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Oke, selanjutnya kita ke aktivitas interaktif ya. Ini masuk pada dimensi metode pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu akan melakukan upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu pilih ya jika ingin memfokuskan pada aktivitas interaktif. Dan selanjutnya ada instruksi pembelajaran pada dimensi metode pembelajaran. Bapak Ibu akan melakukan upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu jika ingin memilih fokus ya kepada instruksi pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada instruksi yang adaptif. Masih pada metode pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu akan melakukan upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Jadi semua indikator ini ya direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu menekan ke pengembangan kompetensi untuk melanjutkan perencanaan kinerja Bapak Ibu ya. Nah, oke, demikian ya pembahasan saya tentang pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar, khususnya bagaimana memilih indikator praktik kinerja pada perencanaan kinerja di periode Januari sampai Desember tahun 2025. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.